Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nur Aprilia dari kelas 12 IPA Al-Jihad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, nilai sosial adalah standar yang di dalamnya terdapat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat. Berikutnya, standar ini akan secara otomatis dapat mengatur segala bentuk tindakan hingga ucapan semua orang yang berada di dalam kelompok masyarakat. Pengertian nilai sosial dari salah satu ahli. Menurut Darji Darmodiharjo, beliau memiliki pendapat tentang nilai sosial, yaitu sebagai sesuatu yang bisa berguna bagi kehidupan manusia secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, nilai sosial bisa memberikan dorongan perilaku individu menjadi lebih baik lagi. Jenis-jenis nilai sosial menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Yang pertama ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia. Contohnya yaitu sandang dan pangan. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Buku dan ballpoint untuk pelajar, alat hitung untuk pedagang. Contohnya yaitu buku pelajaran yang berguna bagi siswa saat belajar. Yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Contohnya nilai kerohanian adalah beribadah. Nilai kerohanian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber dari unsur akal manusia atau logika, nalar, rasio, budi, dan cipta. Contohnya yaitu besi yang dipanaskan akan memuai, dan 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang kedua ada nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia atau perasaan dan estetika. Contohnya karya seni. Yang ketiga ada nilai moral, yaitu nilai yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, bersumber dari unsur kodrat manusia seperti kehendak atau kemauan. Contohnya membantu korban bencana alam. Yang keempat ada nilai religius, yaitu nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya ritual-ritual keagamaan. Fungsi nilai sosial. Yang pertama sebagai pedoman perilaku manusia di masyarakat, yang kedua menjadi sistem kontrol sosial setiap individu, yang ketiga berperan sebagai pelindung sosial. Ciri nilai sosial. Yang pertama dihasilkan dari proses interaksi sosial, yang kedua hasil dari proses pembelajaran, yang ketiga beraneka ragam, yang keempat diwariskan, yang kelima bersifat tidak statis, yang keenam mengikat individu atau kelompok masyarakat. Berikutnya ada contoh nilai sosial, yaitu ketika ada aksi pencurian sepeda motor dan pelakunya tertangkap oleh warga, masyarakat dalam lingkungan tersebut akan menyadari jika tindakan pencurian tersebut bukanlah tindakan yang baik dan harus dihindari serta tidak boleh ditiru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adanya norma sosial dapat dipengaruhi oleh tindakan serta kehidupan sosial secara luas. Jenis norma sosial. Jenis norma sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Yang kedua, jenis norma sosial berdasarkan tingkat daya ikat. Jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah sekumpulan aturan hidup yang biasanya berasal dari wahyu Tuhan. Adanya norma agama akan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, sehingga menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dan merawat lingkungan hidup. Yang kedua, ada norma hukum. Norma hukum adalah segala bentuk aturan yang berasal dari negara. Norma hukum akan memiliki isi perintah dan larangan untuk setiap warga dalam suatu negara. Ketika ada warga negara yang melanggar norma hukum,
maka ia akan mendapatkan sanksi sebagai bentuk hukumannya. Contohnya, setiap pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Pengemudi harus selalu mentaati peraturan lalu lintas, setiap warga negara dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan sebagainya. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu segala aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Dengan hati nurani manusia, kita bisa memberikan penilaian terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan keinginan hati pribadi, atau memang malah sebaliknya. Dengan begitu, segala bentuk tindakan atau sikap akan berasal dari hati nurani. Contohnya, seseorang yang melakukan perilaku tak baik kepada manusia lainnya, seperti mencontek pekerjaan teman. Yang terakhir ada norma kesopanan, yang mana norma ini akan mengatur pergaulan manusia. Norma kesopanan biasanya berasal dari kesepakatan masyarakat. Keberadaan dari norma kesopanan ditujukan untuk mengatur segala bentuk tindakan yang dianggap sopan dan tidak sopan. Contoh dari norma kesopanan yaitu seperti siswa yang harus memberikan rasa hormat kepada guru. Seseorang harus menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, atau tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang berbicara, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada jenis norma sosial berdasarkan tingkat daya ikat. Selain berasal dari sumbernya, norma sosial juga dibedakan berdasarkan dari tingkatan daya ikatnya. Itu artinya, setiap norma memiliki kekuatan pengikat yang berbeda-beda. Agar kalian bisa lebih jelas lagi tentang beberapa jenis norma yang dilihat berdasarkan daya ikatnya, berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada folkways atau kebiasaan. Folkways adalah suatu norma yang bisa disebut sebagai norma kebiasaan. Dari definisinya, norma kebiasaan adalah aturan dengan kekuatan yang lebih kuat daripada usage. Hal ini tak lain karena memang perbuatan dari norma kebiasaan akan dilakukan secara berulang-ulang. Contoh paling mudah adalah ketika kita mengetuk pintu serta memberikan salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Ketika kita bertamu dan tidak melakukan suatu kebiasaan tersebut, maka kita akan dinilai sebagai seseorang yang tidak memiliki nilai kesopanan atau nilai tata krama. Hukuman yang diterima biasanya akan dalam bentuk teguran. Yang kedua ada usage atau cara. Dilihat berdasarkan tingkatannya, dari semua jenis norma sosial yang ada, norma cara atau usage adalah jenis yang paling lemah tingkatannya. Hal ini tak lain karena sanksi yang diberikan kepada pelaku hanyalah dalam bentuk cemoohan. Contohnya ketika kita sedang berkunjung ke luar negeri yang pada dasarnya kebiasaan masyarakat negara tersebut adalah menggunakan sendok garpu. Akan tetapi ketika kita memiliki kebiasaan langsung menggunakan tangan, secara spontan kita akan menyantap makanan dengan menggunakan tangan seperti kebiasaan sebelumnya. Secara kebetulan orang asli negara tersebut melihat kebiasaan kita makan, akan berpikir kalau kebiasaan tersebut tidak elok untuk dilihat. Kemungkinan mereka akan memberikan cemooh kepada kita karena melakukan kebiasaan tersebut. Yang ketiga ada mores atau tata kelakuan. Mores biasanya lebih banyak dikenal sebagai norma tata kelakuan. Norma tata kelakuan ini memiliki pengertian sebagai suatu aturan yang akan mengontrol perilaku masyarakat dan akan memberikan sebuah sanksi jika orang tersebut tidak menjalankan aturan yang sudah ada. Bahkan sanksi yang diberikan juga tergolong berat bila dibandingkan dengan sanksi normal lainnya. Contohnya ketika seseorang melakukan tindakan mencuri, membunuh, mengkonsumsi narkoba, dan segala macam bentuk tindakan kriminal lainnya. Ketika beberapa hal tersebut dilakukan, para pelaku akan diberikan sebuah sanksi, seperti kurungan penjara atau hukuman pidana di dalam negara yang bersangkutan. Mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut tak hanya bisa merugikan diri sendiri, tetapi bisa juga membahayakan keselamatan dan merugikan orang lain. Yang terakhir ada custom atau istiadat. Custom juga bisa disebut dengan norma istiadat. Norma jenis ini adalah suatu aturan yang ada dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya sekaligus memiliki sifat yang sangat mengikat. Pelanggar norma istiadat akan berujung pada sanksi sosial atau sanksi adat. Keberadaan dari norma ini biasanya karena adanya kesepakatan antara kelompok masyarakat tertentu. Contohnya adalah ketika tradisi lempar beras sudah menjadi salah satu adat pernikahan dalam desa tertentu.
Namun, ketika ada pasangan yang menikah tanpa melakukan tradisi lempar beras tersebut, masyarakat setempat akan memiliki pandangan hal tersebut sebagai bentuk tindakan aneh. Sanksi yang diberikan juga lebih berat, seperti pernikahan dianggap tidak sah karena tidak dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang sudah berlaku sejak lama. Itulah beberapa jenis norma sosial yang dilihat berdasarkan tingkat daya ikat. Selanjutnya kita akan membahas ciri norma sosial. Yang pertama, memiliki sifat tak tertulis. Norma sosial biasanya hanya bisa diingat, diserap dan diterapkan dalam suatu interaksi antara anggota dalam kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, norma sosial memiliki ciri tak tertulis. Yang kedua ada karena hasil kesepakatan bersama. Salah satu tujuan dari adanya norma sosial adalah untuk mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan norma sosial harus didasarkan dari hasil kesepakatan bersama dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bisa mengalami perubahan. Seiring berjalannya waktu, norma sosial memungkinkan untuk berubah. Hal ini tak lain karena norma sosial terbentuk atas proses interaksi sosial di kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman juga. Yang keempat, akan ditaati bersama. Dikarenakan norma sosial adalah suatu aturan bersama yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tentunya keberadaan norma sosial harus ditaati secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, adanya hukuman atau sanksi. Ketika dijalankan, norma sosial juga akan beriringan dengan suatu hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi tersebut memiliki sifat ringan, sedang, dan berat. Keberadaan hukuman atau sanksi ini akan diberikan kepada mereka yang melanggar norma yang telah diberlakukan dan disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya ada fungsi norma sosial. Adanya norma sosial tentunya juga memiliki fungsi tersendiri di tengah kehidupan masyarakat. Seorang sosiolog bernama Sumarjan menjelaskan tentang pentingnya norma di tengah kehidupan sosial. Ia menjelaskan jika norma sosial di masyarakat memiliki beberapa fungsi yang begitu krusial. Fungsi dari norma sosial adalah sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk setiap individu maupun masyarakat yang ada di dalam lokasi dan waktu yang spesifik. Contohnya, ketika di kampung A, orang akan memberikan salam sebelum pergi ketika bertamu. Namun perilaku tersebut belum tentu ada dan berlaku di kampung lain. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Selain itu, keberadaan norma sosial juga bisa meningkat seiring dengan bertambahnya setiap individu. Masyarakat yang diikuti dengan berbagai macam peraturan. Jadi ketika ada individu yang melanggar akan mendapat sanksi. Sanksi yang diberikan tentunya bisa memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang terakhir ada contoh norma sosial. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menggunakan obat terlarang seperti narkoba. Yang ketiga, membantu sesama ketika sedang dalam kondisi kesusahan. Yang keempat, pelaku pencurian akan mendapatkan suatu hukuman atau sanksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.